Assalamualaikum, Sampurasun. Hai sobat semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Sekarang saya akan memberitahu kalian 6 fakta menarik tentang Kabupaten Karawang. Tapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalau kalian dukung channel Yan Lempeng ini dengan cara subscribe, like, komen, atau share. Oke, kita mulai. Karawang adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki luas 1737,30 km persegi. Mengawali perkembangannya di kawasan sebagai kabupaten, Karawang dulu dikenal dengan julukan Lumbung Padi. Kini, lahan-lahan pertanian banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat sekitar 2.381,97 hektar lahan yang tengah dikembangkan menjadi 10 kawasan industri baru. Bertaraf nasional dan internasional 35%, atau sekitar 851,97 hektar ada di wilayah Karawang. Karawang pun didapuk sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Selain data itu, terdapat sejumlah fakta menarik lain tentang Karawang yang dihimpun dari berbagai sumber. 1. Saksi sejarah kemerdekaan RI. Karawang menjadi bagian dari saksi sejarah bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Kota ini tak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Yakni sebuah peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Indonesia. Para pemuda Rengas Dengklok dalam sebuah perkumpulan yang disebut Menteng 31, yaitu Charul Saleh, Soekarni, Wikana, dan Aidit, menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Hal ini bertujuan untuk mendesak kedua founding fathers mempercepat proklamasi tanpa harus menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di akhir cerita penculikan tersebut, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Tanpa melupakan sejarahnya, Karawang kini telah berkembang pesat untuk membuktikan pada para pejuang bahwa wilayah tersebut menjalani kemerdekaan dengan baik. Sampai pujangga besar Hairil Anwar merekam jejak dengan membuat puisi berjudul Karawang Bekasi untuk mengenangnya. Puisi itu menggambarkan bagaimana para pejuang yang mati muda menagih tanggung jawab dari para penerus bangsa. 2. Pabrik Percetakan Uang Negara atau Peruri. Selain sebagai saksi sejarah kemerdekaan, di Karawang berdiri Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri. Peruri berdiri di lahan seluas 202 hektar yang terdiri dari areal percetakan uang kertas, percetakan uang logam dan areal percetakan dokumen resmi seperti materai, cukai, sertifikat tanah, dan paspor. Peruri menjadi satu-satunya badan usaha milik negara, BUMN, yang ditugaskan negara untuk mencetak uang dan dokumen resmi lain. Uang kartal yang dicetak yakni dalam bentuk kertas maupun logam. Dalam prosesnya, Peruri hanya bertindak sebagai pencetak uang saja. Kebijakan pembuatannya berada di tangan Bank Indonesia. Peruri hanya memenuhi target kontrak yang diberikan Bank Indonesia. 3. UMK tertinggi di Indonesia. Karawang yang berdiri sebagai salah satu kota besar yang didominasi dengan pabrik ini menjadikannya sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia. Sesuai dengan julukannya sebagai kota industri, kota ini hadir dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas lahan penduduk. Hal inilah yang menjadikan Karawang sebagai kota yang memiliki upah tertinggi UMK 2021 di Jawa Barat. Sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312 dan Rp4.594.324,54 di 2020. Tidak sedikit pula investor asing memilih untuk mendirikan perusahaan di kawasan industri Karawang. 4. Lokasi candi tertua di Jawa. Karawang memiliki sebuah peninggalan kuno berupa candi bernama Candi Batujaya. Tempat wisata ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakisjaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Melansir laman resmi Perpustakaan Nasional, Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021, candi ini dinyatakan sebagai candi tertua di Jawa, melebihi usia Candi Borobudur di Magelang.
Candi Batujaya dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara yang sudah ada sejak abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Uniknya, semua bangunan candi menghadap ke arah yang sama, yakni 50 derajat dari arah utara. Areanya yang menyatu dengan persawahan warga ini memiliki lokasi yang tidak jauh dari garis pantai utara Jawa Barat atau pantai ujung kota Karawang. Tak hanya satu di kawasan utama Candi Batujaya, terdapat juga dua candi utama, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Selain itu, tidak seperti candi-candi lainnya di Batujaya, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga dan ukiran relief seperti candi pada umumnya bercorak Hindu dan Buddha. Sekitar 100 meter dari Candi Jiwa, pengunjung dapat menemukan Candi Blandongan. Denahnya mirip bujur sangkar dengan luas 25 kali 25 meter. Masing-masing sisi candi memiliki tangga masuk dan pagar langkan. Sementara itu, di bagian tengahnya terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 kali 10 meter. Bisa disimpulkan bagian atas Candi Blandongan dulunya digunakan menggelar ritual atau upacara keagamaan. 5. Jaipongan khas Karawang. Jaipong merupakan sebuah jenis tari tradisional masyarakat Sunda yang sangat terkenal di Indonesia dan sudah sangat lekat dengan adat Sunda. Tari Jaipong atau biasa disebut dengan Jaipongan diciptakan oleh seniman asal Karawang Haji Suwanda pada 1976. Kesenian Jaipongan merupakan perpaduan seni tradisional ketuk tilu, kliningan, bajidoran, dan pencaksilat. Seni ini merupakan kesenian khas Karawang yang sangat diminati dan digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Pagelaran seni Jaipongan pada saat perayaan pernikahan atau hitanan, hampir di seluruh pelosok pedesaan ataupun perkotaan menggelar hiburan resepsi dengan kesenian khas ini, terutama sesudah panen raya. Dalam seni Jaipongan, dipentaskan seni tari khas Karawang dengan penari yang luwes, cantik menarik, diiringi dengan tabuhan gendang yang menantang penonton untuk turut menari disertai gamelan lainnya, serta juru kawih yang lirih dan mendayu membuat penonton terpesona. 6. Deretan kuliner khas. Karawang selain dikenal sebagai julukan kota industri, terkenal juga akan wisata alam sampai wisata kuliner khas. Kota yang mulai berkembang ini punya beberapa jenis makanan khas yang patut dicoba. Salah satunya soto gompol, mirip dengan soto Betawi yang konon sudah dikenal sejak 1980. Soto ini memiliki 4 pilihan isian, yaitu ayam, daging, usus, dan babat. Daun bawang dan taburan emping biasanya menemani sajian soto. Ditambah pelengkap seperti sambal, kecap, dan acar dengan perasan jeruk nipis. Selain soto, Karawang juga punya kue yang patut dicicipi, namanya kue gonjing. Makanan tradisional khas Karawang ini dibuat dari tepung beras dan kelapa, cocok dimakan baik dengan taburan gula putih maupun saus, tergantung dari selera. Sekianlah fakta unik tentang Karawang. Kami pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.